kita mulai saja ya, nanti Romo mungkin menyusul. Backgroundnya Pak Petrus mantap. Backsoundnya mantap Pak Petrus. Nah, atau yang besar. Gimana Bu, mulai? Gimana mulai ya? Baik, Bapak Ibu, sambil nanti mungkin teman-teman atau Romo bergabung di tengah perjalanan kita doa, tidak masalah. Hari ini kita doa untuk hari yang ke-7, yang bertugas Pak Petrus. Sudah terbagi tadi doa-doanya. Mari Bapak Ibu kita segera memulainya. Monggo Pak Petrus. Baik, terima kasih Bu Rini, Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mulai doa novena Santo Ignatius Loyola. Hari ini hari yang ke-7. Temanya adalah kehendak yang kuat. Kemudian rahmat yang kita mohon adalah mohon rahmat Allah agar mempunyai kehendak yang kuat untuk maju dalam tugas perkudusan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan akal budi kami mengetahui yang baik dan benar dalam hidup ini. Namun seringkali hambatan dan godaan membuat kehendak lemah dan berhenti untuk bertindak. Semoga dengan pertolongan, rahmat-Mu dan oleh teladan Santo Ignatius, kami mempunyai kehendak yang kuat untuk memperjuangkan kemajuan hidup kami dan keselamatan sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca kisah inspiratif dari Santo Ignatius Loyola. Bapak Ibu bisa membaca dari tempat masing-masing. Saya akan membacakan. Ia mengambil keputusan untuk pergi belajar di Paris. Banyak orang terkemuka amat mendesak supaya jangan pergi. Tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. 15 atau 20 hari sesudah dikeluarkan dari penjara, ia berangkat seorang diri dengan membawa beberapa buku di atas seekor keledai. Ketika sampai di Barcelona, semua orang yang mengenal dia menganjurkan supaya jangan pergi ke Perancis karena ada perang besar di situ. Mereka menceritakan padanya kejadian-kejadian khusus sampai mengatakan bahwa orang Spanyol di sana dibakar seperti babi guling. Akan tetapi ia sama sekali tidak merasa takut. Ini adalah kisah Ignatius Loyola ya. Dan kita bisa merefleksikan dan belajar dari Santo Ignatius Loyola, khususnya mengenai kehendak yang kuat. Ketika hendak ke Paris untuk studi, Ignatius mengalami banyak kendala dan tantangan. Namun, ia tetap teguh dalam kehendak yang kuat. Sebagai refleksi, bagaimana dengan aku bila lagi kehendak baik? Apakah tetap teguh walaupun banyak tantangan? Ini bisa Bapak Ibu refleksikan diri dalam kehidupan dan pengalaman Bapak Ibu semua, baik dalam tugas maupun dalam
kehidupan kita sehari-hari. Kalau mengenai kehendak yang kuat, ini mungkin kita kaitkan dengan tema kita di Kanisius Cabang Semarang. Itu adalah tema untuk tahun pelajaran ini itu from passion to action. Passion, hasrat, kehendak yang kuat. Kalau kita punya kehendak yang kuat, kita berani untuk beraksi, berani untuk bertindak untuk mencapai suatu perubahan. Seperti yang diteladankan oleh Ignatius Loyola. Ketika dia mau belajar ke Prancis dan banyak yang diceritakan atau godaan-godaan yang mungkin menghambat atau membuat Ignatius ragu-ragu. Sampai pada ditakutkan kalau orang Spanyol itu dibunuh di sana. Tapi karena Ignatius punya kehendak yang kuat, dia tidak takut berangkat ya. Mungkin belajar dari pengalaman pribadi saya. Mungkin ketika saya itu lulus kuliah atau belajar, saya itu punya keinginan bisa mandiri, bisa hidup tanpa harus tergantung pada orang tua. Apapun, ya kadang mungkin orang tua itu gondeli atau nanti di sana bagaimana dengan siapa dan sebagainya. Tapi karena memang saya itu punya kehendak yang kuat, saya harus meninggalkan dusun, mungkin dusun saya, orang tua saya, ya, manapun berangkat ya. Mungkin saya cari kerja, bahkan sampai di Palembang, itu saya jalani. Dan memang dan akhirnya mungkin sampai di Semarang ini, sampai Semarang di Kanisius. Dan dalam tugas juga, dan sudah di Kanisius, ditawari di tempat lain. Tapi karena saya punya kehendak yang kuat, saya tetap dan tetap di Kanisius. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman pribadi kaitannya dengan kehendak yang kuat. Karena mungkin saat ini saya sadar, oh memang Tuhan, kehendak Tuhan itu seperti ini. Dulu kehendak saya itu sangat kuat, sehingga saya sekarang bisa merasakan kehendak Tuhan dalam diri saya. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ya. Walaupun banyak godaan, banyak tantangan yang mungkin membuat kita ragu, tapi kita tetap kuat, pendirian kita tetap kuat. Atau dalam tugas misalnya kita menjadi seorang kepala sekolah baru, kita melihat oh, sekolahnya kok tidak bermutu, gurunya kok leda-lede, muridnya kok simbas-simbis dan sebagainya. Tapi kalau kita punya kehendak kuat bahwa sekolah kita ingin kita buat maju, tentu godaan maupun bisikan yang membuat kita ragu, membuat kita patah semangat itu tidak akan menghalangi kita. Jadi Ignatius Loyola banyak memberi teladan pada kita bagaimana kita
mempunyai kehendak yang kuat, kita akan mewujudkannya. Kita akan action, aksi, melakukan sesuatu. Kalau punya kehendak tapi kita tidak kuat, kita ragu-ragu, atau kita masih terbawa ini, terbawa itu, ya kita tidak akan berbuat apa-apa dan tidak akan terjadi perubahan apa. Mungkin sama seperti saya, mungkin kalau saya dulu juga tidak meninggalkan orang tua saya atau tidak meninggalkan dusun saya, mungkin saya bukan apa-apa. Saya kira itu refleksi yang bisa kita ambil dari kisah Santo Ignatius Loyola. Kehendak yang kuat. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan doa tahun Ignatius. Doa tahun Ignatius. Allah yang selalu mencinta, kami menghadap-Mu, seraya memohon rahmat khusus di tahun Ignatian yang kami jalani, untuk mengenang pertobatan Santo Ignatius Loyola. Kami mengingat kembali peristiwa pertempuran Pamplona, kegigihan Santo Ignatius, keberanian dan kesungguhan, serta kemampuannya dalam menjalin hubungan dengan rekan-rekannya. Kami mengingat lukanya, mimpi-mimpinya yang hancur, cita-citanya yang runtuh, kesehatannya yang rapuh, kegagalan yang demikian nyata. Kami mengingat kembali ke Loyola dan hari-hari panjang yang mesti dilaluinya untuk mencari jalan dalam hidupnya, yang berakhir dengan menyerahkan hidupnya padamu. Sesudah dia mendengarkan suaramu yang berbicara kepadanya melalui bacaan, kerinduan-kerinduan terdalam, beserta impiannya, doa-doa dan imajinasinya. Kami mengingat perjalanan ke Manresa, perjuangan dan pergulatan batinnya, keinginannya untuk merengkuh dan melayani sesama, untuk membantu jiwa-jiwa, menemukan penghiburan dari putramu yang telah bangkit. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau membarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga. Seperti Santo Ignatius, semoga kami tumbuh memiliki kepercayaan penuh pada Roh Kudus, dengan setia mengikuti bimbingan Roh, dengan tidak mendahului atau ketinggalan dalam mendengarkan bimbingannya. Buatlah agar kami juga memiliki kemampuan Santo Ignatius untuk melakukan pembedaan roh, memiliki semangat dan keberaniannya, kesadaran akan kerapuhannya. Semoga kami belajar dari sikap Santo Ignatius yang tidak kenal takut untuk maju. Bahkan jika hal ini seringkali berarti juga melakukan kesalahan. Buatlah ya Tuhan, agar kami dibakar oleh semangat kerasulannya, agar kami dipenuhi oleh cinta pada dunia yang indah, namun telah rusak ini. Bantulah kami, ya Tuhan, untuk menyingkirkan wawasan-wawasan kami yang sempit, segala prasangka mengenai diri kami, mengenai orang lain, dan mengenai dunia, dan agar kami
bisa melihat sesuatu dengan mata baru. Bantulah kami untuk menghidupi karisma Ignatian dengan cara semakin mendalam, yaitu karisma untuk melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus, untuk melihat rahmat-Mu yang sedang bekerja, bahkan dalam kegelapan dan penderitaan. Semoga tahun Ignatian ini membantu kami untuk mengenal Yesus yang miskin dan rendah hati, untuk mencintainya dengan lebih dekat. Kami juga memohon bantuan Bunda Maria di Pamarga, Maria della Strada. Semoga Bunda Maria menyertai perjalanan kami bersama putramu Yesus, membantu kami menggandengkan tangan kami dengan tangannya melangkah keluar setiap hari ke dunia dengan jiwa petualang, dengan semangat cinta dan pengharapan. Amin. Bapak Ibu, demikian novena Santo Ignatius Loyola ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa, kami bersyukur atas spiritualitas yang diwariskan oleh Santo Ignatius Loyola kepada kami. Semoga dengan pertolongan rahmat kami mampu menghidupi spiritualitas itu dalam hidup kami. Secara khusus pada perayaan tahun Ignatian, kami mohon pertolongan rahmat agar meneguhkan niat dan langkah kami untuk menunjukkan jalan menuju Allah lewat latihan rohani dan diskresi. Menemani orang miskin dan tersingkir dalam perjuangan demi keadilan dan rekonsiliasi. Berjalan bersama kaum muda dalam membangun masa depan yang penuh harapan. Bersama semua orang merawat bumi, rumah bersama. Semoga melalui langkah-langkah kecil secara pribadi maupun dalam komunitas, serta bersama setiap orang yang berkehendak baik, kami mampu senantiasa menimba rahmat-Mu dalam dunia yang sedang dan akan terus berubah. Sehingga pada akhirnya, betapapun sederhananya hidup kami dapat berbuah menjadi tanda kasih dan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Jamahlah sumber sakit mereka dan semoga melalui pengobatan yang diterima dapat segera pulih dan sehat kembali. Semua ini kami mohon padamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan doa untuk melawan COVID-19. Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami datang kepadamu dalam kesesakan kami untuk mencari perlindungan terhadap virus COVID-19 yang meresahkan
dan bahkan telah merenggut begitu banyak nyawa. Kami mohon kepadamu untuk melingkupi kami dengan kasih penyembuhan, untuk menghalau ketakutan akan penyakit dan kematian, dan agar kami semakin percaya. Kami berdoa agar Engkau membimbing orang-orang yang ditugaskan untuk menemukan penyembuhan untuk penyakit ini dan untuk membendung penularannya. Kami berterima kasih kepadamu untuk vaksin yang telah dikembangkan yang dimungkinkan berkat bimbingan tangan. Berkatilah berbagai upaya kami dalam menggunakan vaksin ini untuk mengakhiri pandemi di negara kami. Kami berdoa mereka dipulihkan kesehatannya. Lindungilah orang-orang yang merawat mereka. Berikanlah istirahat abadi bagi mereka yang telah meninggal. Berilah kami rahmat di masa-masa yang penuh pencobaan ini, agar kami dapat bekerja untuk kebaikan bersama dan membantu mereka yang membutuhkan. Semoga kepedulian dan belas kasih kami untuk satu sama lain melewati krisis ini menuntun kami pada pertobatan dan kekudusan. Kabulkanlah semua permohonan ini dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, kesehatan bagi yang sakit, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Rafael, Sang Malaikat Agung, doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Mohon berkat dari Romo. Terima kasih. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat masuk bergabung di novena ini karena Lenovo yang biasanya saya pakai itu ternyata tidak bisa dibuka. Berkali-kali sudah saya buka, tidak bisa, lalu saya beralih ke komputer. Maka ini mohon maaf terlambat. Untuk kali ini moga-moga besok tidak. Sekarang mari kita akhiri doa novena kita dengan mohon berkat dari Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Pak Petrus. Semuanya. Terima kasih Pak Petrus.
Terima kasih Romo. Iya. Pak.